Ini manggo sih, men. Sing. Cuma dong aja kan ini. Cuma udah ngeliat MS. Ada Kak Dimas. Ya udah. Mau Sih nggak MS ya. ada tuh. Pertama aku mau Bima aja. Datanglah Kak Dimas. Ini Kita datang Kak Kevin baru dari aku baru. Mau Kak Didi. balik tuh. Dan Datang kita sama Bimang ngapain aja di sana? maunya aku diajak ke Swastiastu. Swastiastu. Asli. Wow. Udah anjing, Bang. Ini kakak ada. Bawa Kak, Sayang. tuh baru ini. Kalian sini. Sinya main terus. Aku campus. Mana nak satu sing. Ke depan ah. Aman. Aduh, ada pelatihannya nih kan? Kak itu tak. Jangan lihat asen deh. Oke. Jangan gimana? Nanti lo kiamat dong pasti. Lu sih barang tuh? nih barang main game. sana kawan password. Nanti di pesnya mau get sih. Apa? Nah, kira-kira. Bola sih kucing dia nakal tuh. Oh, cepat tantri ya. Ini satu sa. Ganti proposal. Infinity sama yung nanti. Ayo kan mana kan dua. Ini kopi. Betul ya. Ini sud latihannya langsung ada. Oh, ini balik. Ada Mudianto nih. Apa? Nih, abis workshop ya. Yo ya di nakon ini uang kebersihan tuh. Oh. Kalian gua ngaso kan bang kali. Tadi jam cimanya. Si kelas Di kelasnya lah. Tapi dalam atas fajar lah. cekat gitu. Oh, saya Jangan apa catur sih. Jangan main catur. itu tadinya di kelas. Mana tak uang? Ini kenapa cat? Dunia aktor. Cat sih. Udah apa tuh Jun? Aki nih Jun kita. 32. Tuh, sing. Kayak pecah cara. Ini pecah sih. Ini pecah sih. Ini sini. Pecah sih sini kan? Jangan gede kan? Oh nih. Main warang. Tuh tadi sumpet tadi gila tuh belum. Mana tuh kan? Wis. Ah, tetap. Ya kan? Oh, cabut. Jangan mainan. Mesti. Kang, ini aja nah, latihan. Nah, Ada kata mau ada saya ini kepit. wih, lepas. Aku kan granat tuh bis. Apa? Ini. Jangan maju beli itu musik. Jangan aku udah laku baju saya 11. Nah, Ini bang jangan kedapi. Oh, bayasan sih pusat dan disuruh harus beli gitu aja langsung gue aja dong. Yang bang masih. Proposal sih main musik. Ini 11 laku baju cik le. Hah? Siapa ini kan? Ada sih. Hah? Sensi. Cang di Rizky becang Maya. Hah? Cang di Rizky. Rizkinya. Rizky Muhammad. Ye, gue cuma saja jangan. Karena aku ada janji sama kamu kan? Ada bangsat. Tabler aja kan tabler aja. Ada sopo itu gue. Aku cuma sih itu tuh. Apa? Apa? Askeleng. Nah, Hanya nama ada di pasangan ini. Ini tambah nih, bang nih, itu kan. Di masa orang sih. Iya. Nih, Bismael. Nah, Itu ya? ah, saya Rizky we capek oh. Kalian canci, aku ngiriin nama aku aja. Ya. Maksudnya Ki kan nanyain aku aja, kan Ki bilang keep aja dulu.
Gitu, bentar Pak ya, Kak. Gitu. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih sama yang udah mau join untuk latihan pertama SAP 2000. Caca apa kan ya? Sebelumnya di sini yang akan jadi tutor dalam latihan SAP 2000 itu aku sendiri sama Kak Edi. Nah, di pelatihan ini kita akan bahas gimana cara Betul. memodelkan portal dan mati. Jadi Apa? latihan dari dasar-dasarnya dulu. Untuk portal sendiri itu akan dijelaskan oleh Kak Edi, terus untuk jembatan dua dimensinya jelasin sama aku sendiri. 50 ini Oke, 50. langsung aja mulai dari Kak Edi. Baik, selamat siang semuanya. Jadi, Plus. saya akan Akhir menjelaskan kurang awal berapa dapat? modul pelatihan 1 Kedua. yaitu Min harusnya. portal. Akhirnya 100 atas 120. Oke. Untuk pelatihannya mungkin langsung aja ya. Itunya. Jadi di sini di modul ini sudah saya itu share itu. sama buku rekornya. Itu modul 1 mengenai 10 kurang 10. Oh iya. modelan portal Aku balik enggak? Nah, dan jembatan dua dimensi. Nah, Awalnya jembatan nanti itu. dijelaskan oleh Kakak Dan. awalnya ini. Itu di Nah, di sini saya dapat bagian untuk menjelaskan langkah-langkah dalam memodelkan portal 2 tingkat. Nah, langkah pertama itu yang pertama adalah buka program SAP 2000 kemudian pilih icon new model untuk membuat tab baru 103. pada Iya. program SAP 2000. Nah, gambarnya itu ini 103. ada dikasih gambar. Kita buka dulu SAP 2000-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang ikut waktu ini pelatihan PCI pasti udah nggak asing dengan tampilan ini. Jadi pertama kita new model dulu. Nah, kedua setelah itu Link udah ada ya? setelah new model kan ada tampilan Ya kirim seperti raga ini. nih. Ini macet Mas. Ini mimpi. Nah, lanjut kepada Casing mana? langkah kedua yaitu yang langkah kedua ini adalah atur unit atau satuan yang akan digunakan menjadi Newton milimeter Celsius dan pilih icon 2D frames untuk membuat portal 2 tingkat sederhana. Nah, yang pertama kita ganti dulu satuannya, kita pergi ke tab baru. Oke, yang pertama kita ubah dulu, misalnya kalau di sini satuannya kalian ada Newton, kilonewton itu kalian ubah dulu ke Newton milimeter Celsius, kemudian pilih yang kan ada banyak pilihan nih, select template-nya. Ini banyak template-nya, kita cukup pakai yang ini dulu, 2D frame ini, klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Itu tambah langsung. Derajat. Ada modul Nah, misalnya. itu kan udah muncul kayak gini. Nah, include jumlah bentang dan ukuran bentang pada seperti gambar di bawah ini. Oh, Kemudian klik coba OK. tambahnya dulu, tambah. Gitu. Ah. Oke. Tambah. Nah. Udah 800 derajat ini. Nah, untuk number of stories ini adalah 100 tuh ini mana? ini adalah Nih, tambah nih. tingkatan dari Nah, itu kan portal ini. dia dapat Nah, min. satu, dua. Nah, number of base ini baris ke bawah nih. Jadi ada 2. Nah, kita cukup cukup pakai 1 aja lah ya. Nah, coba nih, Cak. 1 aja dulu. Wes. Terus ini di sini 1 juga. Story height-nya ini adalah ketinggian dari portalnya. Sini adalah 2000 mm. Kita ganti jadi 2000 mm. Kita sama dengan 2 meter. Terus by weight-nya atau lebarnya adalah 3000. Oke, seperti ini. Kemudian yang lain ini diamin aja, tetap default, beamnya default, volume juga default. Terus kita klik OK. Oke, ini adalah tampilan awal dari setting tadi. Terus lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, yang keempat ini adalah mendefinisikan beban yang akan diaplikasikan pada model yang nantinya akan kita buat. Nah, untuk mendefinisikan beban ini, klik menu define. Ini dia define, kemudian select pattern. Sudah muncul tampilan seperti gambar di bawah ini dia gambarnya. Oke, yang pertama kita ke define dulu.
define itu di atas, di sini ada tulisan define, klik ini, kemudian kita define load pattern, define dan load pattern, ini dia, kita klik, nah tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian nah ini kita sesuaikan, kita samakan aja kayak di gambar ini biar gampang nanti kalian coba-coba di rumah. Misalnya 30 derajat aja. Ini kan yang dead, ini klik dulu deadnya, habis itu ini namanya dead, ini beban mati, kemudian tipenya adalah dead aja pakai karena dia beban mati. Terus self weight multiplier nih pakai 0 aja karena kita tidak menghitung berat dari struktur tersebut. Nanti kalau berat strukturnya 1 misalnya kayak gini, berarti nanti saat menganalisis struktur itu reaksinya akan berbeda menyesuaikan dengan berat strukturnya atau disesuaikan dia hasil analisisnya. Tapi karena kita menganalisis tanpa berat struktur, jadi anggap aja berat strukturnya 0, kita buat 0 dulu, terus oke. Nah selanjutnya ini ada penjelasan, ada load pattern, name, date, nah ini udah tadi ya. Terus kita nolkan itunya untuk self weight multiplier-nya, oke. Oke, lanjut langkah kelima. Langkah kelima itu adalah input beban yang dimasukkan. Pilih select balok bagian atas pada model, kemudian pilih menu assign pada menu bar. Nah, satu kalimat dulu. Jadi pergi ke sub. Nah, kita akan menambahkan beban di sini, area di sini sampai di sini. Caranya adalah select dulu. Nah, select itu banyak caranya. Misalnya kalian bisa klik ini dulu, klik itu boleh juga. Select dari klik, terus itu syarat kanan gini boleh juga, atau dari kiri ke kanan boleh juga. Kalau dari kiri ke kanan mau dia harus full ya. Nah, boleh juga. Kita blok dulu ininya, balok yang di atas nih. Kemudian kita ke menu assign. Nah, assign itu ada di atas di sini, klik assign. Kemudian selanjutnya ada pilih frame load. Nah, frame load, kemudian distribute. Ini kita assign, kemudian pilih yang ini, frame load. Ada juga join load itu untuk di joinnya. Ini namanya join. Nah, ini namanya join. Kita untuk saat ini di frame-nya aja dulu. Masa Nanti kalian coba-coba lah di rumah. masa ini Nah, 283. frame sesuaikan aja sama gini ya, modulnya frame load, kemudian pilih yang nih distributed load. Kalau point load itu satu titik dia, sedang distribute itu adalah distribusi merata atau beban distribusi ya. Di statika kan udah diajarin ya. Kemudian ini tampilan dari assign frame distributed load-nya. Terus di sini, nah masukkan beban merata. Nih, masukkan beban merata balok sebesar 10 kN meter atau sama dengan 10 Newton milimeter. Nah, gambar gini lah. Apa? Nah ini Newton meter, Newton milimeter maksudnya. Oke, kita coba. Dan tipenya dead yang tadi nol kan tadi. Kemudian di sini uniform load ini beban ratanya kita pakai 10 Newton per milimeter. Kemudian ini indolin aja. Terus itu kita apply. Nih, kita apply. Nah, di sini akan muncul. Ini adalah beban merata sebesar 10 Newton per milimeter. Habis itu klik OK. Oke, langkah selanjutnya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nah, langkah ke-6 itu lakukan analisis terhadap model yang dibuat dengan klik analyze. Pada menu bar, kemudian pilih set analysis option, kemudian pilih plane frame atau analisis dua dimensi, lalu klik OK. Ini gambarnya. Nah, tapi sebelum kalian menganalisis, pastikan kalau ini masakannya udah ada. Kalau udah ada seperti ini, boleh analyze. Tapi kalau nggak ada, kalian klik di sini, habis itu
assign, pilih yang derajat kan? join, kemudian pilih yang Derajat display. 5 menit. Nah, ini pilih dari misalkan banyak peletakan, kalau itu Hitungannya kan tinggi tiga sendiri. lima Coba. tambah semua. Tuh. Iya dong. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau ganti role boleh juga nih. Ini role apply. Yang kali Nah, ini role jadinya. 1/3 kali Kan PA tuh. sendi, jadi kan jumlah lu sendi aja lah. lagi kan Habis itu klik OK. Nah, coba ini. Setelah itu Kan PA. PA. modulnya. Ular. Ya, oke. Kalau udah diisi dengan peletakan, baru kita boleh analyze. Ini Kemudian kan PA. Yes. analyze, kemudian set analyze option, Ah, clean break, analyze, nih set analyze option, pilih yang exact plane ini. Nah, ini pilih yang exact plane. Pilih ini, itu oke. Mantap. Kok iya Mi? Nah, bro. Nah, langkah selanjutnya yang langkah ketujuh itu adalah setelah kita set analyze option. Nah, selanjutnya itu di langkah ketujuh klik menu bar analyze lagi, kemudian pilih run analyze. Aduh Mi. Case-nya modal, klik run. Oke, satu kalimat biar gampang. Jadi yang pertama itu klik menu bar analyze, kemudian pilih run analyze. Oke, yang pertama klik analyze, menu bar analyze, habis itu klik ini, pilih run analyze analysis, kemudian yang modalnya ini kita gunakan. Nih, klik load case modal, klik itu di do not run. Kenapa? Karena kalau modal ini kita kan mengumpamakan kalau portal kita ini nggak ada beban gempanya, jadi modalnya kita do not run aja dulu. Sedangkan yang dead ini kan beban yang tadi kita buat distributed itu, yang beban rata itu run. Kemudian di modulnya setelah itu run now, dan pilih lokasi untuk menyimpan hasil analisis. Kemudian run now ini, run now, terus itu pilih di sini, pilih tempat yang kalian ingin simpan. Terus itu namanya latihan 2021. Nah, namanya bebas ya. Itu save. Nah, ini akan otomatis run hasil dari desain kita yang buat tadi. Tunggu di sini sampai yang minggu tadi. Nah, ini adalah hasil dari analisisnya. Sebenarnya sampai sini udah ketemu hasil analisisnya. Nah, cara yang mencari itu nih. Nah, lanjut ke langkah 8, mencari hasil dari analisis yang kita udah buat tadi. Langkah 8 itu untuk menunjukkan hasil analisis itu klik window dengan exact plane, tampilan yang di kanan. Oke. Nah, ini klik di sini. Exact plane ini udah exact plane sebenarnya. Biar memastikan aja nih. Ini ya, ini exact plane. Klik. Nah, ini exact plane, kemudian kalimat selanjutnya tadi. Nah, ini tampilkan reaksi tumpuan portal 2 tingkat dengan cara klik menu bar display, kemudian pilih show force or resist dan pilih join. Nah, ini klik dulu ini windownya ini. Nah, klik windownya ini, setelah itu display.
Habis itu pilih yang ini, show force or stresses, kemudian pilih yang pilih yang join. Ini pilih join nih. Oke. Kemudian di modulnya ini ya, join ini dia. Kemudian langkah 9 itu pada tampilan join reaction force pilih date. Nah, jadi itu beban mati yang kita buat tadi sebesar 10 Newton milimeter tadi per milimeter tadi pada satu combo, dan pada case or combo name dan sedang show result as arrow. Kita pilihan type oke ini ya. Oke, ini kita pilih date. Setelah itu yang ini pilih arrow aja. Tabulated juga boleh. Coba arrow dulu, kita bedakan apa bedanya arrow sama tabulated. Kemudian klik apply dulu. Nah, ini reaksinya udah ketemu. Reaksi di dan ini A, ini B, berarti PA nya itu sebesar 17.297,76 Newton. Kemudian di PB nya sama, yaitu 17.297,76. Itu kan yang arrow. Coba kita tabulated ya biar tahu bedanya pasti tabulated sama arrow. Nah, ini dia. Kalau tabulated itu cuma angka ya. R1, R3. R1 itu X ya. Arah X, sumbu X. Sedangkan R3 itu arah sumbu Z. Tapi kalau biar gampang aja, kan kalau di statika kan biasanya pakai panah-panah gitu ya, arah anak panah itu. Arah itu pakai anak panah. Jadi pakai arrow aja biar gampang bacanya. Nah, nih. Ketemu dah hasil analisis reaksi perletakan sendi-sendi yang tadi itu. Sendi kan dua reaksi. Reaksi vertikal dan horizontalnya udah ketemu ini. Kemudian oke. Terus di modul selanjutnya ini kita sama. Kemudian untuk langkah 10 untuk menampilkan besaran momen dan diagramnya, pilih menu bar display, kemudian pilih frame or cable or tendon. Ini gambarnya. Nah, klik dulu yang ini di window ini, window join reaction date ini, kemudian pilih ini menu bar display, terus pilih yang ini show force or stresses, pilih yang F8 atau frame or cable or tendon. Kalau kalian mau cari di sini juga ada ini sebenarnya aja, sama kok. Terus di sini pilih date, sebentar dulu sama ini kayak nih. Nah nih pada kotak dialog pilih date, pada case or component, kemudian pilih pada pilihan type. Nih date. Habis itu ini step aja lah ya. Ini nggak ada yang diubah. Terus display type-nya pilih yang force. Nah, komponen ini adalah gaya-gaya dalam yang akan bisa kalian lihat nanti hasilnya. Kemudian nih pada bagian komponen pilih aksial untuk menampilkan gaya aksial atau gaya normal. Pada bagian option pilih show values or diagram. Lalu klik OK. Misalnya kita ingin pada komponen ini kalian ingin menampilkan gaya dalamnya, misalnya gaya aksial. Klik ini axial force. Ini klik axial force. Habis itu spelling for diagramnya pakai automatic aja. Nah, ini option of diagramnya bisa pakai fill diagram, boleh juga show values biar tahu bedanya apa. Pasti udah tahu sih kalian bedanya nih. Kalau fill diagram itu kayak diagram terus di warna gitu. Kalau show values kan angka deh. Kita coba aja dulu apply. Nah, ini yang fill diagram ya. Merah itu biasanya
gaya tekan, sedangkan yang biru ini biasanya gaya tarik. Nah. Nah, kalau show values bedanya apa? Kalau show values itu langsung dia muncul angka. Nah, ini main kan artinya tekan. Ini ditekan, batangnya ini tekan, batang ini tekan, sedangkan batangnya ini tarik. Nah, itu kan udah harus oke. Ini hasil analisis kayak dalam bentuk axial force-nya. Kemudian kalau di sini ada axial force sudah tadi ya. Oke. Nah, ini sama hasilnya. Nah, untuk menampilkan besaran diagram besaran dan dapat pada bagian komponen pilih shear 22 untuk gaya geser. Kemudian lainnya disamakan dengan pada saat mencari gaya aksial. Shear ini apa namanya diagram gesernya, diagram momennya. Oke, seperti sana. Nah, ini kan apa tadi? Diagram gaya aksialnya. Nah, kalau mau ubah gimana gaya geser? Ya, sama kayak tadi, bisa display kemudian ini force stresses kemudian pilih frame double tendon, atau bisa juga ini. Nah, nih sama ini, show force stresses, pilih aja yang ini, sama kok. Ini shortcutnya di sini biar lebih gampang. Itu tadi kan ini axial force. Nah, kalau mau yang shear mau gaya geser, pilih yang ini shear 22 apply. Nah, ini gaya gesernya, gaya geser antar batang, antar member. Terus kalau mau lihat momennya gimana, ini dia momen 33. Ini ya momen 33, bukan ini apply. Jadi ketemu dia momennya. Ini adalah momen untuk portal karena diletakkan sendi-sendi beban 4 mm. Oke, habis itu klik oke. Nah, sampai sini modulnya udah selesai. Untuk ini apa namanya, langkah-langkah dalam memodelkan jembatan 2D akan dijelaskan oleh teman kakak. Jadi sebelum itu sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan atau disimpan dulu sekalian boleh juga. Nanti pertanyaan di akhir sekalian boleh juga. Mau ada yang ditanyakan sekarang atau nanti sekalian? Atau udah cukup jelas? Gampang kan ya? Gampang kok ini. Terutama yang waktu ini kan banyak yang ikut gini. Apa namanya? Pelatihan KJI itu. Pelatihan KJI pasti udah hafal, udah bisa lah buat kayak gini. Kalau pelatihan KJI kan lebih rumit dia dari ini. Ini lebih gampang pasti udah banyak yang bisa. Oke, ada yang kurang jelas mungkin? Kalau nggak ada, langkah-langkah membuat jembatan 2D. Kemudian dipersilahkan waktu dan tempatnya. Padahal hidup aja. Kira kenal. Oke, terima kasih Kak Edi. Sebelumnya di sini aku mau jelasin dulu langkah-langkah
dalam modelkan jembatan 2 dimensi. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke modelkan jembatan 3D kayu basa, aku mau jelasin dulu dasar-dasar untuk modelkan jembatan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, caranya hampir sama kayak kalian modelkan portal yang tadi, namun ada sedikit perbedaan. Yang pertama, seperti biasa, kita buka dulu file atau kita buka dulu aplikasi SAP 2000-nya. Sebelum memodelkan, kita harus perhatiin dulu satuan gaya dan satuan panjang yang akan digunakan. Jadi di pojok kanan, di sebelah pojok kanan bawah, itu ada tools untuk memilih satuan. Nah, di sini ada banyak satuan, tapi di sini kita pakai yang KGF, MM, dan C. Karena biasanya di lomba-lomba tuh dia menggunakan satuan milimeter dan kilogram. Terus langkah selanjutnya tuh sama kayak tadi, pilih new model. Nah, di sini kalian bisa pilih grid only atau jembatan dua dimensinya langsung. Nah, di sini kita pakai yang jembatan 2 dimensinya langsung biar lebih efisien. Nah, di sini kan ada disuruh untuk masukkan seperti panjang, tinggi, dan nomor divisinya. Sesuai modul, itu number of divisinya 4, terus tingginya 2000 dan panjangnya 1000. Kita masukkan. Untuk sama seperti yang tadi, untuk yang source dan brace-nya itu kita pilih default aja. Terus itu kita klik OK. Nah, di SAP 2000-nya nih, kalau kalian pilih jembatan 2 dimensi yang seperti tadi, bakal otomatis langsung ada perletakan sendi dan roll. Karena umumnya juga untuk jembatan rangka batang itu biasanya perletakannya itu terdiri dari sendi dan roll. Terus langkah selanjutnya, sama seperti tadi, kita mendefinisikan dot yang akan bekerja pada struktur kalian nanti. Dan di sini, karena kita akan mengabaikan berat struktur itu sendiri, kita pilih self-weight multiple, yaitu nilainya 0. Caranya, sama kayak tadi, pilih define, terus node pattern, terus di date-nya itu kita klik 0, lalu kita modify. Nah, di sini ada beberapa pilihan kayak add new, add copy. Nah, kalau add new itu kalian menambahkan load pattern yang akan dibuat. Kalau kalian modify artinya load yang di blok biru ini akan digantikan dengan load yang sebelumnya kalian udah buat. Terus kalian klik OK. Sebelumnya di sini kan ada 2 window. Yang pertama itu dalam bentuk 3D, sama yang sebelah kiri, terus yang di sebelah kanan ada bentuk XZ. XZ itu artinya tampak depan dari struktur kalian. Nah, untuk kalian mengubahnya bisa klik dulu windownya mau diubah, terus di sini ada pilihan 3D, XY, XZ, sama Z. Namun di sini aku pakainya yang XZ aja biar gampang untuk membuat modelnya. Terus langkah selanjutnya itu kita masukkan beban yang akan di input di strukturnya. Di modulnya itu kita masukkan beban sebesar 50 kg. Caranya mirip-mirip yang kayak tadi, kita klik dulu batang ataupun join ataupun posisi yang mau kita input bebannya. Nah, di modul itu kita masukkan beban di tengah bentangnya. Nah, jadi kita klik dulu posisinya di mana, di sini kan. Nah, terus kita pilih assign.
lalu pilih join load. Nah, bedanya sama frame load itu, frame load itu khusus untuk beban yang bekerja pada batang. Nah, kalau join load itu beban yang bekerja pada titik atau pertemuan antar batang. Terus kita pilih force. Nah, di sini karena kita masukkan bebannya tuh yang bekerja ke bawah, otomatis sesuai dengan sumbu yang ada di sub, itu kan sumbu ke atas dan ke bawah itu sumbu Z. Jadi kita masukkan bebannya tuh di force global set. Karena arahnya ke bawah, kita input simbol min, terus baru pilih angka 50. Nah, di sini ada beberapa pilihan kayak add, replace, sama delete. Nah, add itu artinya kita mau menambahkan beban. Misalnya kita udah input nih bebannya 50, terus kita mau tambahin lagi di tempat yang sama sebesar 100. Nah, kita pilihnya add yang replace. Nah, kalau replace itu yang awalnya 50, terus kita mau ganti itu jadi 100, baru kita replace. Kalau delete nih kita menghapus bebannya. Jadi di sana tuh nggak ada beban. Lalu kita apply. Nah, ini kan kelihatan ada angka 50 terus arah tanda panahnya ke bawah. Artinya beban yang kita input tuh sudah sesuai. Terus klik OK. Terus untuk di sub, nah ini juga penting karena di struktur rangka batang, baik itu jembatan maupun lainnya, rangka batang itu prinsipnya dia tidak menerima momen. Makanya kita harus rilis dulu tiap-tiap batang yang ada di strukturnya itu. Cara merilisnya, kalian blok dulu semua batang yang ada di strukturnya itu, terus kalian pilih assign. Di bagian frame, nah di sini ada bacanya release atau partial fixity. Nah, kalian klik itu. Nah, karena struktur rangka batang itu kan tidak menerima momen, jadi kita centang kotaknya yang di bagian momen aja. Semua momen kita centang, terus klik apply. Di sini kan ada seperti titik yang warna hijau. Nah, itu artinya kita udah berhasil untuk merilis tiap-tiap batang yang ada di sini. Lalu kita klik OK. Setelah kita rilis, nih kita lakukan analisis terhadap modelnya itu. Sama seperti tadi, karena ini dalam bentuk 2 dimensi, kita pilih analyze yang XZ. Nah, bawaan dari sub itu kan dia 3D, artinya semua arah baik itu XY, XZ itu dianalisis. Tapi di sini karena kita 2 dimensi, kita pilih yang XZ aja. Terus kita klik OK. Terus nah, kita langsung run analisis. Sama kayak tadi, langsung klik analyze, terus run analysis. Yang modalnya kita do not run. Kita ketik run. Sama kayak tadi, kita simpan dulu hasil model ini. Nah, karena file sub itu dia beda sama file-file mungkin aplikasi lainnya kayak AutoCAD. Nah, kalau di sub itu filenya tuh ada banyak karena dia ada bercabang itu filenya. Nah, untuk biar kalian mudah nanti cari file atau gimana, kita buat file baru aja dulu. Kita tunggu. Nah, di sini ada bacanya kayak kita diperingatkan. Kita skip aja langsung dan. Nah, di sini kan ada tampilan
di Windows sebelah kiri itu ada deform shape. Artinya itu lendutan yang terjadi pada struktur kalian ketika dibebani sebesar 50 kg. Di sini bentuknya memang bisa dibilang kayak patah-patah gitu. Itu wajar karena mengalami lendutan. Nah, caranya kita tahu seberapa jauh jembatan kita mengalami lendutan, itu kita geser aja mouse-nya ke titik yang dibebani. Nah, itu kan ada muncul kayak U1, U2, U3, dan seterusnya. Di U3-nya nih, kita mencari lendutan tuh di U3. Di situ kan dibilang minus 0,0029. Nah, kalian lihat satuan globalnya itu kan milimeter. Jadi itu struktur kalian melendut sejauh minus 0,0029. Karena dia melendutnya ke bawah otomatis minus. Nah, di sini ada R1, R2, R3. Nah, itu kan rotasi. Jadi jembatan kalian tuh karena tadi dirilis kan nggak ada momen, makanya di sini rotasinya bernilai 0. Terus di modulnya tuh setelah dianalisis kita cari reaksi yang ada di struktur kalian. Nah, sama caranya kita bisa pakai yang display ataupun yang langsung ada di toolsnya atau di menu barnya. Kita langsung aja kayak yang di menu bar biar cepat. Terus klik join. Terus klik apply. Nah, di sini kan terlihat ada di sebelah kiri itu sendi. Karena sendi kan dia memiliki dua arah, yaitu ke atas atau vertikal dan horizontal. Jadi vertikalnya ini bernilai 25 dan horizontalnya bernilai 0. Kenapa 0? Karena kita tadi kan tidak masukkan beban yang arahnya itu horizontal, cuman vertikal aja. Jadi bernilai 0. Terus yang di sebelah kanan karena dia roll, yang ini karena roll itu kan dia satu arah aja, cuman bisa vertikal. Jadi dia cuman ada angka 25. Terus misalkan kalian mau nyari reaksi dari gaya-gaya dalamnya, itu sama kayak tadi. Kalian bisa display, terus frame cable atau cable. Terus kalian mau pilih diagram atau show value tuh tergantung pilihannya. Misalkan mau nyari diagram dari gaya aksialnya. Nah, kita klik apply dulu. Nah, di sini kan terlihat ada warna merah dan biru. Udah pasti kalau di struktur rangka batang yang bagian paling atas, yang ini sama yang ini juga, dan ini itu udah pasti mengalami tekan karena batang tersebut kan ditarik dia ke bawah sama beban yang ada di sini. Karena itu dia mengalami gaya tekan. Terus yang di bagian bawahnya nih, batang yang bawahnya nih. Nah, itu dia udah pasti mengalami gaya tarik karena ketika ada beban di sini, batang kalian tuh bakalan melendut. Nah, melendutnya itu mungkin nanti ya kalian pelajari di mata kuliah struktur. Jadi nanti dia bakalan ketarik bagian bawahnya. Makanya di sini batang-batangnya itu udah pasti mengalami gaya tarik. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian mau nyari nilai berapa sih gaya tekan dan gaya tarik dari batang kalian, tapi misalkan nih, kalau aku gini, ini kan kayak ribet banget nih ngeliatnya. Nah, kalian bisa blok dulu batang yang mana mau kalian cari nilainya, misalkan batang yang ini. Nah, kalian klik kanan di sini, nanti muncul diagram dari batang tersebut. Nah, ini kan
dia kayak ngasih tanda gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat gaya aksial itu nilainya sebesar 25,77. Karena dia bernilai plus, karena dia gaya tarik makanya nilainya plus. Nah, di sini kalian juga bisa ubah satuannya. Misalkan di satuan globalnya, gini, satuan global itu artinya kalau kalian udah pilih yang itu, maka semua yang ada di sub di subnya ini bakalan ngikutin satuan globalnya. Misalkan kalau kalian mau ubah nih, misalkan yang ditahu itu dia satuannya KGF, terus yang tanya dalam bentuk kilonewton, kalian klik aja ini, terus kalian cari misalkan kilonewton milimeter. Nah, kalian klik aja, ntar dia bakal berubah sendiri sesuai dengan satuan yang kalian pilih. Nah, di sini juga kalian bisa geser. Misalkan kalian mau cari, ini kan ada bacanya lokasi ini. Nah, ini lokasinya sebesar 2000 mm. Dan kalau kalian mau cari di lokasi tertentu, kalian bisa geser aja ini. Misalkan di tengah bentang atau di mana, itu bisa kalian geser, ataupun kalian bisa ketik juga di sini, misalkan mau di lokasi sebesar 400. Ini, sorry. 400. Nah, dia bakalan otomatis bergerak ke arah 400. Ya, aku lanjutin aja. Nah, itu juga berlaku untuk batang-batang lainnya. Nah, kan tadi kita udah merilis nih rangka batangnya. Nah, kita cek dulu momennya. Harusnya di sini tidak ada momen karena kita udah merilisnya tadi. Seperti yang kalian lihat nih, di sini tidak ada momen. Nah, ini kan kosong semua nih, nggak ada momen. Dan nggak ada gaya geser juga karena kita udah rilis tadi. Terus untuk misalnya kan di lomba-lomba tuh disuruh menampilkan gaya-gaya ataupun berapa linutannya tuh dalam bentuk tabel. Nah, kalian bisa cari tuh di sub, itu ada dari display show tables. Nah, di sini kalian bisa pilih mau yang mana antara model definition atau analysis result. Nah, kalau misalkan kalian ini kan ada tanda gembok nih yang udah di kotak biru. Nah, kalau misalkan ini kalian udah run, otomatis di sini ada bacanya analysis result. Kalau kalian misalnya belum di run, yang analysis resultnya nih nggak ada dia, cuma ada ini aja. Jadi misalkan kalian mau cari berat strukturnya itu, caranya kalian klik other definition, terus klik group data. Nah, di sini kan ada bacanya tabel di grup 3 itu massa dan berat. Kan klik aja, terus itu klik OK. Nah, di sini bakal langsung muncul berapa berat struktur kalian itu sendiri. Nah, karena tadi kita nggak input baik itu material ataupun section properties-nya, jadi ada yang namanya sub itu dia udah membuat baik itu material ataupun model dari bawaannya. Contohnya tuh kayak ini, section property frame section. Ini kan udah ada tulisan FSEC1. Nah, itu dia frame properties bawaan dari subnya. Misalkan kalau kalian mau nanti buat mungkin model struktur ataupun yang lainnya, dan itu ditentukan baik dari material ataupun section properties-nya, kalian harus ganti angka-angka ataupun bawaan dari subnya itu. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk pelatihan pertama SOP 2000 ini. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan? SOP 2000 juga bisa kalian pakai nanti di mekanika bahan. Kalau nggak salah itu bisa nyari momen inersia, terus luas penampang, itu bisa. Terus juga nanti di semester selanjutnya, semester 3, itu ada yang namanya statis tak tentu. Itu
bakalan berguna banget. Contohnya kayak tadi itu portal. Itu portalnya kan kalau nggak salah reaksinya tuh sendi-sendi. Nah itu udah masuk ke analisis tak tentu. Ada yang mau ditanyain tentang tabnya nih? Atau mungkin yang kurang jelas? Aí, sim, mano. Isso, velho. Jadi gimana teman-teman Eureka? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tapi kayaknya materi yang sampai ini mesti gampang ya. Karena kalau dipikir-pikir lebih rumit yang pelatihan KJI ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kasian kakak adanya nganggur ya, boleh ditanyain. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai sub 2000, boleh ketik di chat atau ngomong langsung, boleh juga on mic. Ditunggu pertanyaannya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada. Mungkin nggak ada yang tanya. Oke, kalau itu langsung aja kita cukupkan pelatihannya sampai di sini. Besok juga ada pelatihan sub 2000 lagi, itu tentang modelkan jembatan 3D tapi menggunakan material kayu balsa. Nah itu penting juga untuk kalian ikutin besok. Jadi aku harap besok kalian bisa hadir. Sebelum kalian live Webex-nya, aku mau share dulu link evaluasi untuk pelatihan hari ini. Iya. Aduh, mana kamu? Untung ya. Ada, memang. Linknya udah aku share di room chat ya. Terima kasih. Terus bodoh? Aduh. Keling setelah nikah. Oke, kalian bisa tinggalkan dulu Webex-nya ya. Wih. Maju. Iya. Aduh. Iya nih pokoknya. Wah. Iya. Terima kasih. Lah, kalah. Oke, sama-sama. Lah,
Absen sih, dia bilang absen. Ih, 2 udah di. Sama kok. Ada Kita apa nih? latihan 1 2. Wih, 1 jam.